Hai, jumpa lagi dengan saya, Ibu Ripka. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi eksponen dan bentuk akar, materi matematika SMA kelas 10, fase E, untuk implementasi kurikulum merdeka. Seperti apa materi kita pada saat ini? Kita simak video penjelasan dari saya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar. Apa sih hubungan bilangan berpangkat, fungsi eksponensial yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya dalam video Ibu yang sudah ada dalam channel dengan bentuk akar yang akan kita pelajari saat ini. Silakan kalian perhatikan kembali contoh soal fungsi eksponen pada saat peluruhan eksponen. Di sana ada soal mengenai dosis obat dalam tubuh pasien dituliskan dalam fungsi fx sama dengan 50 kali setengah pangkat x. Jika kalian kebingungan dengan videonya, silakan cari dengan judul fungsi eksponen part 3. Itu mengenai peluruhan eksponen. Pada permasalahan ini, tertuliskan model matematikanya adalah fx sama dengan 50 kali setengah pangkat x. Setelah 30 menit, banyak dosis obat yang meluruh adalah, F setengah sama dengan 50 kali setengah pangkat setengah. Akan mudah bagi kalian untuk menentukan hasil perhitungan dengan pangkat yang positif bulat. Sementara bentuk 0,5 pangkat setengah itu terasa menyulitkan untuk menentukan hasil perpangkatannya dengan perhitungan manual. Dan diharapkan kalian mampu mengerjakan secara manual, tidak menggunakan alat bantu hitung matematika. Karena terasa menyulitkan, maka kita harus mengubah bentuk dari 0,5 pangkat setengah. Pada salah satu sifat eksponen atau perpangkatan A pangkat N per M ini menjadi akar A pangkat N pangkat M. Akar M A pangkat N. Jadi, kalau sebuah variabel memiliki pangkat pecahan, kita mengarahkan menjadi bentuk akar. Sekali lagi, 0,5 pangkat 1 per 2, kita ubah bentuknya menjadi 0,5, bikin bentuk akar. Yang atas, angka 1 menjadi pangkat dari 0,5-nya. Dan yang di bawah, sebagai penyebut, dituliskan di depan 2. Tapi kalau bentuk akar, tidak perlu dituliskan 2, tidak apa-apa, kecuali akar 3, akar 5 misalnya. Hal ini disebut sebagai bentuk akar. Bentuk akar bisa kita definisikan sebagai
setiap bilangan pangkat rasional M per N. Oke, ini sama ini dengan ini. Ya. A pangkat M per N sama dengan akar N. A pangkat M. Atau A pangkat M per N bisa juga dengan akar N A pangkat M. Oke, gimana bedanya? Bedanya untuk yang sebelah kiri, kita berikan dulu tanda kurung. Akar A pangkat N, ini N akar A pangkat M, yang di dalam kurungnya ini dia, M-nya di luar kurung. Yang di sebelah kanan menjadi pangkat M-nya berada di bawah tanda akar. Ini sama aja perhitungannya. Oke. Contoh soalnya, sederhanakanlah bentuk 2, 2-nya ini besar ya, sebagai bilangan koefisien, bukan sebagai pangkat akar, bukan. 2 akar X dikali 3 akar 3X. Untuk X lebih besar dari 0, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara akar 2 akar X kita ubah bentuk menjadi 2X pangkat setengah. 3 akar 3X menjadi 3X pangkat 1/3. Jadi ini ke sini. Sini ya. Ini bentuknya menjadi sini. Oke, ini perkalian. Kita bebaskan mereka menjadi 2X pangkat setengah dikali 3X pangkat 1/3. Yang memiliki pangkat adalah X. Yang memiliki pangkat adalah X. Maka kita pisahkan mereka kembali menjadi 2 kali 3 kali X pangkat setengah kali X pangkat 1/3. Oke? Gitu ya. Jadi untuk yang variabel itu kan biasanya dituliskan dengan huruf. Pisahkan dengan koefisien. Arti koefisien adalah angka di depan variabel. 2 dengan 3 didekatkan. X pangkat setengah dengan X pangkat 1/3 didekatkan. Nah, 2 dikali 3. Masih sama ya. Kita harus ingat lagi. Salah satu sifat dari eksponensial adalah A pangkat M dikali A pangkat N atau perkalian pada perpangkatan. Jika variabelnya sama, maka akan menjadi A pangkat M ditambah pangkat N. Perkalian pada pangkat membuat pangkat menjadi dijumlah. 2 kali 3 adalah 6. X. 1/2 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya, maka menjadi bentuk 3 tambah 2 per 6. 3 tambah 2 adalah 5. Maka hasilnya adalah 6X 5/6. Bentuk akar, kita harus bisa merasionalkannya. Karena bentuk akar merupakan sesuatu yang
tidak nyata atau tidak real. Maka kita harus merasionalkan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengkalikannya dengan bentuk akar sekawannya. Kali ini, agar si akar tersebut menjadi sesuatu yang nyata, kita perlu teman, kawanan, untuk membantu. Untuk merasionalkan bentuk A per akar B, dilakukan dengan cara mengkalikan dengan sekawanannya. Siapa sih sekawanannya? Kita lihatnya adalah yang A ini merupakan pembilang dan akar B adalah penyebut. Maka akar sekawannya atau sekawanannya adalah yang dari penyebut. Akar B dibagi akar B. Akar B dibagi akar B kan hasilnya sama dengan 1. Sama dengan 1 berarti dia tidak mengubah bentuk asli dari soal. Tapi dengan bantuannya kita bisa merasionalkan bentuk akar ini. Maka penyelesaiannya adalah A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan, nah ini sama dengan perkalian pada pecahan, masih diingat ya, penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. Maka A akar B per akar B kali akar B. Harus diingat sama kita semua, akar jika dikalikan, yang di dalam akar ini merupakan sesuatu yang sama atau elemen yang sama, maka kita hanya menuliskan satu elemennya saja tanpa bentuk akar. Akar dikali akar tuh habis bentuk akarnya ya. Per B. A akar B per B. Ini bisa kita tuliskan juga menjadi A per B akar B. Bagaimana dengan bentuk C per akar A ditambah akar B? Lalu dengan C per A tambah akar B, C per akar A dikurang akar B, dan C per A dikurang akar B. Ini pun juga sama. Dilakukan dengan mengkalikannya dengan sekawanannya. Jika bertemu dengan per akar A plus akar B dan akar A min akar B adalah sekawan. Oh, sekawan? Ya, karena sama-sama A-nya berbentuk akar A dan B-nya akar B. Yang berbeda adalah ketika plus minus. Di sebelah kirinya plus, maka sekawanannya minus. Jika sebelah kirinya minus, maka sekawanannya adalah benar, plus. Untuk bentuk A ditambah akar B, ini juga merupakan sekawanan dari A kurang akar B. Bagaimana dengan seandainya kita punya soal akar A dikurang B? Bagaimana sekawanannya? Sekawannya dengan akar A ditambah B.
Good? Oke, ini ada latihan soal. Bisa kamu coba di rumah. Silakan kamu lakukan mencari jawaban dan boleh diskusikan dengan teman atau guru untuk mendapatkan penjelasan dalam menyelesaikan soal tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu lagi video Bu Rika selanjutnya. Terima kasih.